Ya, ini hanya sebatas kajian diskusi saya bersama rekan-rekan netizen sekalian, khususnya di TikTok. Kita tercipta itu dari beberapa organ tubuh yang ada di diri kita itu, yang diciptakan secara sempurna daripada makhluk yang lainnya. Tentu ada organ penting yang ada di tubuh kita, itu adalah hati. Masing-masing tentu dari fungsi hati itu kita sama-sama paham ya. Tapi bagaimana muatan hati itu kita kelola dengan perjalanan melalui mungkin ya sensorik maupun motorik yang ada di aliran darah itu akan berpengaruh ke pikiran, sehingga akan dibuang melalui cara bersikap, bertindak maupun dalam tutur berbahasa. Apakah ini keterlambatan atau mungkin keterbatasan saya informasi? Selama ini saya nggak pernah mendengar atau membaca ada medis yang mampu menangani operasi donor hati. Kalau donor jantung, donor ginjal itu kan ada ya, atau yang lainnya. Artinya hati tidak bisa diganggukan. Nah, kita ibaratkan hati ini adalah rumah. Rumah tentunya berbagai macam tamu ataupun siapapun yang berusaha masuk, tentu ada pintu yang bisa masuk orang lain terhadap rumah itu. Nah, sekarang bagaimana etika atau adab tamu itu masuk ke dalam rumah? Tentu secara aturan hukum sosialnya adalah ketuk pintu ataupun salam. Nah, kalau misalnya mau bertamu, ya bertamu. Ngapain harus bertahan di depan luar rumah, yang tentunya ada beberapa yang bisa menjadi kajian. Orang di luar rumah itu bisa saja kepanasan, bisa saja kehujanan, atau mungkin ada beberapa hewan-hewan liar yang bisa mengganggu kita di luar rumah dari pemilik rumah tersebut. Konsekuensi dari kita di luar rumah itu kan banyak ya, bisa saja ada orang gila mendadak lewat, ya kan. Nah, kalau mau bertamu, ya bertamu ya dengan cara santun, ya pakai salam. Dalam ajaran kita sebagai muslim itu kan, ketuk pintu 3 kali, tidak dibukakan pintu oleh pemilik rumah, berarti kita harus balik kanan. Makanya khusus buat umat muslim, kita kadang berpegang pada pedoman hadis ya, kalau nggak salah ya, sholat adalah tiang agama ya, sebagai acuan, sebagai melaksanakan ibadah itu. Memang kita sama-sama mengerti bahwasannya sholat adalah tiangnya agama. Tapi bagaimana tiang itu akan berdiri kokoh kalau pondasinya itu tidak kuat, kalau pondasinya itu tidak sesuai dengan tiang yang akan berdirikan? Berarti pondasi ini adalah hati yang ada di diri kita itu sebagai penguat dari berdirinya kekokohan dari tiang yang kita berdirikan, agar bisa membangun tergantung bagaimana metode atau keinginan bangunan seperti apa yang akan kita bangun, tentu disesuaikan. Makanya kunci utama adalah
pondasinya tadi. Nah, kembali kepada hati, karena hati adalah sentral dalam kita melakukan sesuatu hal lah ya intinya ya. Itu saja, ini sebagai bahan kajian diskusi, semoga bisa menjadi pemahaman dan tidak menjadi kontra dalam cara berpikir. Makanya kalau apa yang saya sampaikan mungkin sedikit banyak yang kurang memahami, makanya tolong dicerna makna dari tujuan kalimat saya ini, dengan tujuan untuk tidak menyinggung siapapun, agar bisa berpegang teguh pada pendirian hati tadi. Makanya ada nyanyian dari Agim itu kan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Itu saja, terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam dari sang penjaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.